Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizal Kuro bersama Cak Fred. Rizalul Mutakin. Kita mau ngapain bro sekarang? Saya ini musimnya apa ya? Musim nikahan. Musim nikahan. Musim nikahan. Ya habis ini direkam sebelum Hari Raya Idul Adha. Memang bentar lagi Idul Adha Ya. banyak. Pasti banyak pertanyaan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Aku yang mau jawabin sama Mas. Oke, saya takon. Iya, tunggu kapan rapi? Selak tuwek. Jadi itu gampang. Aku juga bro. Aku pas pulang itu kayaknya setengah menyesal loh aku pulang kampung nih. Pengaruh pertanyaan apa pengaruh TAK gitu. Dua-duanya bro. Udah habis banyak pulang kampung ya kan. Nyampe rumah cuma ditanya kapan kamu nikah. Nggak ada pertanyaan lain. Pertanyaan yang lain kayak bro, kapan kamu berak gitu apa kek? Terserah. Nggak ada yang lain. Ngomong-ngomong pernikahan kan, pasti kan tiap daerah ini enak budaya pernikahan lah. Ya, budaya-budaya Kayak pernikahan. di Jawa lah, misalnya ono kayak opo. Ya, kita bahas Jawa dulu ya. Pertama itu biasanya prosesi pernikahan di Jawa itu agak ribet. Iya kakean. Aku mau Jawa tapi kayak males ngelakoni. Banyak betul soalnya, tapi Kakean. biasanya dari banyak prosesi itu dewasa ini ya itu udah banyak diringkas, jadi bisa cepet. Maksudnya orang-orang menteng gitu. Kecelakaan, Kecelakaan. nabrak pagar kasih kecelakaan. Ya, pagar ditabrak. Nah, ini prosesi pernikahan Jawa, adat Jawa itu utamanya di Jawa Timur ya, biasanya di tempat kami. Pertama itu notoni. Notoni itu biasanya apa ya? Gampangan itu nakokno dan balesi. Biasanya pihak laki-laki itu tanya dulu ke pihak perempuan, baru kalau iya apa enggak, pihak perempuan itu bales. Gitu biasanya. Jadi sekedar tanya, semacam lamaran tapi nggak sampai sebelum lamaran, iya sebelum lamaran biasanya itu kalau bahasanya notoni. Aku juga baru tahu bro bahasanya notoni. Biasanya emang nakokno ambil balesi itu gampangannya. Yang kedua lamaran. Jadi kalau udah deal nih, ya kan, udah deal, pihak laki-laki perempuan deal, lamaran. Biasa lamaran dari laki-laki perempuan laki-laki gitu. Bahasa serahan sama cincin kawin biasanya. Aku udah ngerti belas. Aku tahu. Aku ini ngerti. Oleh adikku pernah yuk. Oh iya. Masih durung. Terus setelah lamaran selesai biasanya langsung upacara pernikahan agama atau biasanya kita sebut ijab kabul. Ijab kabul. Kalau selesai ijab kabul biasa langsung biasanya upacara pasang taruh atau teratak di depan rumah gitu kan. Tenda biru Sambil nutup jalan-jalan biasanya gitu kalau di kampung. Itu nikahan apa ormas sih? Itu biasanya ya nggak kalah sama ormas ya. Jadi kalian yang biasa bilang ormas tae, kalau pernikahan kalian itu masih nutup jalan itu kalian sama aja kalian tuh. Habis itu biasanya ada adat siraman. Jadi kedua mempelai itu biasanya disiram gitu supaya menolak balak lah gitu, supaya balaknya pergi gitu. Habis itu ada temu pengantin. Setelah pengantin diketemukan terakhir biasanya belum. Dari mana tuh Manggulan C. Manggulan C. Ya, jadi biasanya kedua pengantin itu ditaruh di atas truk. Manggulan. Nggak, di atas kuade namanya, kuade. Di atas kuade dipertontonkan lah sama orang-orang, bahasanya orang ini nikah nih gitu. Itu coy kalau di Jawa. Itu biasanya kalau ada di Jawa. Aku orang Jawa tapi gak ribet terang kakean kan. Kakean apa? Kakean prosesi. Jadi kamu besok kalau nikah nggak gitu? Aku Langsung ambil duluan. Next. Balik sama topik ya. Kali ini nggak cuma Jawa sebetulnya yang ribet. Itu ada banyak tradisi-tradisi pernikahan di negara lain itu yang unik.
dan menarik untuk kita bahas, bro. Keren. Ya, jadi jangan dibilang cuma Jawa yang ribet yang unik gitu. Iya. Ternyata banyak juga tradisi-tradisi yang nyeleneh dari luar daerah atau luar negeri ya. Masuk ke tradisi yang pertama, kita menuju ke Skotlandia. Tahu nggak bro Skotlandia di mana, bro? Sebelahnya. Jadi itu ada pembusukan dan diarak keliling kota. Jadi tradisi ini mengharuskan si pengantin laki-laki perempuan dilumuri sejumlah cairan atau apapun yang dianggap menjijikkan. Apa menurutmu yang menjijikkan apa? Dari Jawa entah itu. Apa itu? Kayak bosok aneh gopes. Mampu pol gitu. Menyanung pasar ya kan? Iya. Belum tahu wis. Tahu wis tahu saya repot nih nuluri lah. Sebelum tahu nih pasar ya wis, pasar sayur. Iki ndok Lah. ndok yang hasil. Iya. Kok mirip ini sih orang apa ulang tahun bocil-bocil itu? Iya kan? Kalau ulang tahun bocil-bocil kayak gitu. Habis itu setelah dilumuri, mereka diarak keliling kota untuk menunjukkan kepada semua orang di kota. Jadi katanya konon melewati rasa malu yang besar, maka kedua pengantin dapat mengatasi permasalahan apapun yang mereka hadapi. Dan jereku yo. Nggak sinkron rasa malu ya dulu. Iya, maksudku kalau untuk dapat mengatasi permasalahan hidup, Nggak perlu malu. nggak perlu malu gitu loh. Anda gini aja usul ya untuk orang-orang di Skotlandia ya. Kalau ada pengantin yang mau menikah nih, tiba-tiba di tengah jalan kalian rampok tuh keluarganya, bikin skema perampokan tuh. Nah itu baru Ganti budaya ya orang Skotland ya. Ganti budaya. Scotland sampai. Next. Ini nggak kalah menarik bro. Apa itu? Pernikahan dengan pohon di negeri Vrindavan. Maksudnya iya. Dari judulnya aja udah nggak masuk akal ya. Pernikahan dengan pohon. Jadi di India kalau cewek itu dibilang terkutuk jika ingin keinginan menikahnya itu besar. Dibandingkan saya. Yang cewek lebih sange daripada yang cowok itu. Iya. Itu dibilang kutukan gitu kalau di sana. Sange apa satu sih? Hah? Gak tahu sih. Lagi budaya. Ayo rapi. Gak tahu, coba komen. Gak tahu bro. Jadi di sana itu untuk menghilangkan kutukan itu, ya wanita sange tadi untuk menghilangkan kutukan itu, wanitanya itu harus dinikahkan dulu dengan pohon. Goblok kutukan wanita sange. Nggak maksudnya dinikahin dulu dengan pohon. Jadi dipercaya bahwa dengan begitu maka kutukan si wanita akan menjelma di dalam pohon dan si wanita bebas dari kesialan gitu. Jadi kutukannya itu bisa masuk ke dalam pohon gitu. Bisa pohon. Ngerti gak sih maksudnya kenapa pohon gitu ya? Kenapa nggak timun gitu kan masih masuk akal bunyi kan? Kucing. Ya maksudnya kalau timun kan masih masuk akal dinikahi. Keran banget itu. Kalau keran. Itu loh, kenapa pohon gitu kan nggak bisa masuk ya? Tapi emang aneh-aneh sih. Kenapa gitu? Orangnya emang ya? Nggak tahu ya, kayak corona itu kan bilang bisa hilang pakai tai sapi. Iya sih, nggak masalah sapinya, tainya. Dibilasnya pakai kencingnya pula. Waduh. Jadi itu ya aneh banget loh di India nih. Nikah sama pohon, kalian bayangin lah. Nikah sama pohon kayak mana malam pertamanya coba? Ya kan Kayak pakai siwak. Iya. Next. Ini selanjutnya pelarangan ke kamar mandi di Malaysia. Apa itu? Di Malaysia ya. Jadi setelah resepsi pernikahan, ya di saat itulah kesabaran pasangan tersebut diuji. Ya kan keluarga dari mereka harus tetap memantau pasangan ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kamar mandi selama 3 hari. Oh, bayangin 3 hari nggak kamar mandi. Basuh-basuhnya yang mana? Bukan bro, pas hari H bukannya malah resepsi ke rumah sakit Ngapain? tahan kencing batu ginjal kita ambil batu ginjal. Anda tidak jadi menikah. Anda jadi
kena penyakit batu ginjal. Kok bisa itu loh? Tapi ini di Borneo Malaysia ya? Di Malaysia bagian Kalimantan bagian Malaysia gitu. Bukan di Kalimantan yang Indonesia. Iya, nggak masuk akal. Malaysia ganti tradisi Anda. Kasihan ya orang-orang di sana. Nahan kencing 3 hari. Mau resepsi. Next. Jadi di Tiongkok itu ada tradisi melihat tanggal baik melalui hati anak ayam. Oke. Jadi Masih masuk. Jadi ngelihat dari hatinya anak ayam untuk menentukan tanggal baik gitu ya. Tradisi satu ini dilakukan jauh hari sebelum pernikahan dimulai. Jadi sebelum pernikahan itu. Jadi harus bersama-sama membelah anak ayam dan mengecek hatinya. Jika dianggap sehat, maka mereka diperbolehkan untuk menentukan tanggal pernikahan. Jika tidak, maka mereka harus tetap memotong ayam untuk menemukan satu yang sehat. Kalau enggak, maka tidak bisa ditentukan kapan hari. Kenapa enggak sebelum dipotong pitik ini dicek sih sehat apa ora? Iki pitik wis mati. Baru sehat apa enggak? Iya, maksudnya anak ayam loh dipotong tanpa alasan, cuma ngeliat hatinya itu bagus apa enggak gitu loh. Kalau ada hatinya, organnya aja belum genap apalagi masih anak-anak. Tapi mending bro. Kalau di Cina berarti kalau dipotong terus nggak ada hatinya dibikin apa? Buang. Dibikin obat. Iya kan langsung dileknya. Biasa gitu di Cina. Nggak masuk akal Cina, nggak masuk akal. Cina. Man bro, anak Tiongkok, ayam itu bro. ya. Tiongkok. Di Tiongkok. Tanda itu Tiongkok. Tiongkok man bro, mending dikasih besar, jual tuh. Kenapa kalian harus lihat hatinya? Next, di Afrika itu ada pelajaran seks saat malam pertama. Ya, dari kedengarannya aja udah agak aneh. Di beberapa desa di Afrika, ini agak lucu juga ini IDN Times. Beberapa desa di Afrika. Berapa banyak desa bro di Afrika bro? Kenapa nggak spesifik supaya di Kongo maunya? Coba lah, mana coba beberapa desa di Asia ya kita bingung. Apa desa Serut? Apa desa Ajung? Gitu kan? Desa Tanjung Palas Utara. Itu beberapa desa, awalnya beberapa oknum gitu pasti itu. Iya. Oknum Afrika tuh ya. Oknum di Afrika ini pasti. Terdapat sebuah tradisi yang dilakukan saat pasangan hendak melakukan malam pertama. Di saat itu kepala desa bersembunyi. aku bacanya di saat itu kepala desa bersembunyi di bawah kolong ranjang dan menginstruksikan bagaimana si istri akan memuaskan kehendak suaminya. Jadi kepala desa itu harus tetap ada di sana di dalam ruangan demi berjaga-jaga jika butuh instruksi lebih lanjut. Jadi kamu malam pertama, ya kan? Habis itu pas mau malam pertama di bawah tuh ada kepala desa, coba tuh. Malu mirip tukang parkir kan? Hah? Tukang parkir. Tapi dia dari bawah. Kiri pak, kiri. Terus. Putar. Ya, maju. Stop. Tahan dulu. Terus tahan pula. Angkat sedikit. Aduh, kenapa kepala desa gitu loh? Gak ribet ya jadi kepala desa di sana. Daripada ngurus birokrasi, itu lebih ribet itu, Cok. Kepala desa yang ada di Afrika. Nggak bisa bayangin kalau yang nikah itu di Afrika di desa tadi tuh 5 orang sehari. Nah. Mantap kepala desanya tuh. Anjir. Kepala desanya sama enek tau, sampai enek. Nyium baunya itu sampai enek. Kenapa nyium baunya? Kan dia nggak ngikut ngapa-ngapain ya? Selanjutnya ini mengeluarkan tangisan bahagia di desa Tuija, Tiongkok lagi, Alibaba. Kenapa Alibaba? Kenapa nggak Panda Express? Lanjut. Di Tiongkok itu bagi penduduk Tuija sebulan sebelum hari H, pengantin wanita diharuskan untuk menangis setidaknya selama 1 jam sehari setiap harinya. 1
jam sehari. Oke. 1 jam sehari. 10 hari kemudian Itu menangis tanpa kenapa gitu ya kan. Iya ya, kayak mana itu? Tiba-tiba nonton TV nangis. Kok dia nggak mau nangis, disuruh nangis kayak mana? Tiba-tiba pas di WC berak nangis, kebesarannya keluar. Sampai nangis. Kebesaran yang keluar. Emang apa yang keluar? Besi. Kenapa disuruh nangis gitu ya? Si nenek juga harus ikut menangis pada akhir bulan. Pada akhir bulan, semua wanita dalam keluarga tersebut menangis sekaligus. Karena semua wanita menangis dalam nada yang berbeda. Semua wanita menangis dalam nada yang berbeda. Paduan suara kok nangis. Iya, maksudnya satu itu udah janjian dulu, Bro. Ibunya disuruh nada tinggi. Kenapa kalian jadi akapela, weh? Tidak. Kamu false ya, kamu false. Kamu falset ya, Nak. Ibu tremolo. Nenek kuatnya apa nenek? Nenek kuatnya apa? Gak kuat, gak usah. Nenek suruh nangis. Kok bisa gitu? Kalau nggak pengen nangis kayak mana? Ya harus nangis. Ditusuk gitu jadi. Dia ditusuk gitu. Kok harus bahagia? Dia nangis, ditampari kan. Iya, yang penting dia bahagia tuh. Kok bahagia sih kan nangis. Nangis bahagia tapi dia tuh. Iya. Nggak masuk akal dia, nggak masuk akal. Mending Jawa, Bro. Mending Jawa. Produsen nggak masuk akal. Shopee. Shopee nggak masuk akal kalian deh. Monica harus nangis dulu. Next. Apa lagi tuh, Bro? Ini dia ada dari Yunani ya. Di Yunani itu ada tradisi memecahkan piring. Jadi tamu undangan membawakan atau memberikan alat-alat makan berupa piring sebagai hadiah pernikahan. Iya. Kan? Jadi daripada disimpan, piring-piring tersebut justru dipecahkan dengan cara dilempar, diinjak ataupun dibanting. Tujuan dari ini adalah dengan akan menimbulkan suara yang keras yang akan mengusir roh jahat dalam pernikahan mereka. Orang mana tuh? Yunani. Yunani. Nggak perlu banting piring buat suara keras. Nggak mengenal elektronik ya? Yunani nggak mengenal elektronik. Sekarang gini loh, kalian di YouTube ya kan, searching aja suara piring pecah gitu kan, taruh di sound. Kenapa? Piring itu bisa jadi disimpan gitu kan, dipakai mau makan gitu atau dijual balik gitu kan. Al-ahli mubazir. Mubazir, Anda tidak cocok. Tidak cocok Yunani. Pakai elektronik, Bro. Saran saya Anda pakai YouTube suara piring pecah. Pakai ringtone piring pecah. Blok. Next, yang ini pernikahan hantu. Dari Shopee, dari Shopee ini, dari Tiongkok lagi. Emang orang sana ini gitu loh. Tradisi dari Tiongkok yang sudah berlangsung ribuan tahun, Bro. Praktik ini menikahkan dua orang yang meninggal dengan kondisi lajang. Jadi dua orang meninggal nih sama-sama lajang gitu. Dia meninggal sebelum nikah gitu. Terus gininya gimana tuh? Orang udah meninggal. Kasih tutorial. Paling orang Afrika tadi tuh. Pak RT, Pak Desa itu yang bantu tuh. Pak Kepala Desa itu yang bantu ya? Datang jauh-jauh dari Afrika mengarahkan itu. Gini. Datang dia ke Cina. Dilangsungkan di kuburan. Pernikahan ini tidaklah murah karena minta rumah besar hingga perhiasan mahal. Nggak perlu, Bro. Pernikahan orang meninggal. Mewah. Mewah ngapain coba? Tapi ya mungkin budaya mereka sih, nggak tahu ya kan. Nggak gitu-gitu. Iya. Udah ini Kan nggak gitu-gitu sih. Bawa aja ini. Terus hartanya buat apa? Rumahnya dipendem gitu, biar mereka bisa tinggal di situ. Hah? Mana sih? Tapi yang kasihan Pak RT Afrika tadi jauh-jauh ke Cina cuma buat ngarahkan orang meninggal. Ayo kanan kiri. Gitu. Kenapa sampai ke sana? Terus gak masuk akal Shopee. Tradisi dari Tiongkok ya. Tradisinya Shopee. Dari Tiongkok ya, Alibaba. Udah cukup. Mungkin itu aja ya. Cukup mungkin tradisi-tradisi nyeleneh atau aneh yang ada di belahan dunia. Ya mungkin
besok kita bawakan tradisi yang aneh lagi, entah itu tradisi gitanan dari Eropa gitu misalkan kan. Mana ada gitar di Eropa? Siapa tahu. Oh iya. Kan ada muslim juga di sana kan. Iya. Yo mungkin itu aja dari kami. Komen aja nanti konten apa yang mau kita bawain. Sip bro, mantap. Sampai jumpa di akhir waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capret. Rizal. Ciao.